Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita kembali lagi membahas mengenai materi transformasi geometri. Nah, di video kali ini kita akan membahas komposisi transformasi yang dikerjakan dengan cara matriks. Di video-video sebelumnya kan sudah dijelaskan ya komposisi transformasi dengan cara manual. Nah, kalau misalkan dengan cara matriks, maka yang bisa dikerjakan dengan cara matriks adalah jenis transformasi yang ada di kolom paling kiri berikut. Nah, kalau rumusnya itu kan ini ya, ini matriks transformasinya seperti ini. Jadi kalian harus menghafal matriks transformasinya untuk dapat menggunakan komposisi transformasi dengan cara matriks. Ini Ibu buat videonya sebagai tambahan pengetahuan agar kalian tidak hanya bisa menggunakan satu cara. Nah, caranya bagaimana? Jadi, kalau misalkan nanti ada suatu titik atau garis atau kurva ditransformasikan oleh transformasi yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh transformasi yang kedua, maka nantinya penulisannya itu menjadi matriks transformasi 2 dikali matriks transformasi 1 dikali XY. Jadi dari paling belakang ke depan. Nah, note-nya adalah jika ada transformasi selain yang ditulis di kolom paling kiri di soal, maka nanti pengerjaannya manual sesuai penjelasan di video-video sebelumnya. Alias dengan kata lain tidak dapat digunakan dengan cara komposisi transformasi matriks. Oke. Nah, pertama kalau misalkan ada suatu titik di transformasi seperti pada soal tersebut, maka yang disebut pertama ini adalah transformasi yang pertama, kemudian rotasinya adalah yang kedua. Sehingga jika disubstitusikan ke dalam rumus menjadi seperti ini, rotasi kan berarti cos min sin sin cos. Kemudian transformasi yang pertama ini, nah dari sini tinggal kalian kalikan saja seperti perkalian matriks di MTK wajib. Seperti ini ya, dan hasilnya adalah min 5, min 12. Itu untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, misalkan seperti ini, berarti rotasinya itu adalah T1 dan dilatasinya T2. Maka yang dituliskan di sini T2 dulu. Kan K0, 0K, sedangkan K-nya di sini 3. Oh, rotasi berarti cos min sin sin cos. Oke, ini disubstitusikan, maka tinggal kalian kalikan saja. Berarti menjadi 15,6. Seperti itu ya. Oke, berikutnya contoh yang ketiga, berarti refleksinya adalah T1, rotasinya adalah T2, sehingga yang dituliskan adalah rotasinya dulu, baru refleksi Y min X. Di awal kan matriksnya 0 min 1 min 1 0. Oke, ini tinggal kalian kalikan saja menjadi seperti ini, yaitu hasil akhirnya 5, min 2. Itu untuk contoh komposisi transformasi titik ya. Ini latihan soal pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Nah, bila mana kalian lebih mudah menggunakan yang satu-satu, yang manual itu, ya dipersilahkan ya, ini hanya untuk pengetahuan. Nah, berikutnya adalah contoh soal yang menggunakan komposisi transformasi persamaan bayangan dengan cara matriks. Nah, ini adalah T1-nya dilatasi, T2-nya refleksi. Kemudian ini yang pertama, kita substitusikan refleksi terhadap sumbu X itu kan matriksnya seperti ini. Kemudian dilatasi itu K0, 0K, sedangkan K-nya 2. Oke, ini tinggal kalian kalikan menjadi seperti itu. Langkahnya sama, kalau sudah dapat X aksen Y aksen, kalian cari X dan Y-nya. Setelah itu disubstitusikan ke persamaan awal untuk mencari persamaan bayangan.
Nah, ini kan kenapa di sini menjadi min? Karena plus dibagi min itu min. Karena di sini ada pecahan 2, maka dikali 2. Sehingga di sini menjadi 22. Seperti itu. Oke, ini contoh soal yang kedua. Berarti T1-nya adalah rotasi, T2-nya adalah refleksi. Sehingga jika dituliskan refleksi terhadap Y sama dengan X, itu matriksnya ini matriks rotasi seperti ini, dan kalian tinggal kalikan saja. Kalau sudah dapat X aksen Y aksen, kalian tinggal cari X dan Y-nya. Nah, berarti di sini tinggal kalian substitusikan Y-nya min Y aksen, X-nya adalah X aksen. Di sini kalian buang aksennya. Kemudian karena Y-nya negatif, berarti kalian kalikan dengan negatif 1. Sehingga di sini menjadi Y sama dengan min X kuadrat plus 3X min 11. Seperti itu untuk contoh soal 2. Nah, untuk contoh sudah contohnya sampai contoh 2 saja. Nah, ini latihan soal yang keempat, berlanjut dari latihan soal 3 tadi. 5, ini latihan soal 5, dan ini latihan soal 6. Baik, terima kasih untuk video komposisi transformasi dengan cara matriks sampai di sini. Bagi kalian yang menurut kalian tuh lebih mudah dengan cara di video-video sebelumnya, ya sudah, nggak apa-apa pakai cara itu. Kalau kalian mau menggunakan cara matriks, dipersilahkan. Tapi ingat, komposisi matriks hanya untuk jenis transformasi yang ada di kolom paling kiri ini. Seperti itu ya. Baik, untuk komposisi untuk transformasi geometri, videonya sudah semuanya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.